kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini adalah referensinya, bisa kalian cari di internet nanti. Ini semua ada di bukunya. Ya, jadi stroke survivor itu sangat beragam. 45% dari semua stroke survivor itu merasa tidak terlalu diperhatikan saat dia meninggalkan rumah sakit. Definisi rehabilitasi stroke adalah pengolahan medik dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh stroke melalui pendekatan neurorehabilitasi dengan tujuan mengoptimalkan gejala sisa yang ada agar penyandang stroke dapat mampu melakukan aktivitas fungsional semandiri mungkin. Jadi ketika seseorang mandiri, kita juga merasa akan lebih enak. Tuh? Jadi kalau ada lansia-lansia, biasa juga zaman lansia itu kan di atas 60. Sekarang usia stroke semakin dini. 40 tahun sudah banyak yang stroke. Jadi kalau misalnya sudah kena stroke, terus dia entah itu om tante atau orang kakek nenek kita, jadi kan maksudnya sering-seringlah bawa dia untuk terapi sehingga nanti dia bisa mencapai kemampuan fungsionalnya secara mandiri, sehingga di rumah dia lebih mandiri. Tapi terkadang juga ada memang yang sudah tidak bisa mencapai batas dia untuk mandiri, sehingga membutuhkan alat-alat yang adaptif untuk di lingkungannya. Bisa itu dia membutuhkan alat bantu seperti walker untuk berjalan, seperti jemuran itu bentuknya untuk membantu dia berjalan, entah sampai yang berat dia membutuhkan kursi roda. Jangan simpan di tempat tidur saja kalau bisa. Ya, kebanyakan sebenarnya masih bisa dioptimalkan. Jadi apa tujuan rehabilitasi? Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi semaksimal mungkin, mencegah komplikasi stroke, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga. Kadang-kadang keluarga lebih penting daripada pasien sendiri tentang pencegahan stroke. Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi stroke di dalam aktivitas keluarga dan komunitas. Jadi keberhasilan terapi itu sangat bergantung pada beberapa hal. Seberapa cepat kita mulai. Jadi sebenarnya 24 jam setelah dia terkena stroke, kalau bisa dikonsul ke rehab. Karena kita sudah bisa mulai rehabilitasi dari fase akut. Tentu jenis fase rehabilitasinya bervariatif sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Faktor selanjutnya, perluasan kerusakan otaknya. Kalau dia mengalami infark luas, infark sumbatan ya. Kalau dia mengalami infark luas, ya tentu saja kerusakan otaknya akan lebih buruk dibandingkan yang dia cuman infark lakunar. Lakunar itu yang titik-titik sedikit aja. Batas boleh masuk 315 perluasan kerusakan otak. Jadi kalau dia ternyata hemorrhage, perdarahan, apalagi perdarahan luas, apabila dia indikasi operasi tapi kadang-kadang di sini menolak operasi, ketakutannya juga ada setelah diskusi keluarga menolak operasi. Tapi walaupun sebenarnya yang dioperasi juga kita juga tidak tahu bagaimana prognosisnya. Setidaknya kita ikhtiar. Selanjutnya, perlakukan pasien dan keluarga dari perlakuan dari pasien dan keluarga atau caregiver. Selanjutnya yaitu kita juga tim rehabilitasinya. Nanti saya jelaskan tim rehab itu apa-apa saja. Yang selanjutnya adalah kooperatif antara pasien, keluarga pasien atau caregivernya, dan tim dari kita. Jadi tim rehab itu apa saja? Yang sebenarnya dia adalah yang pertama
dokternya. Selanjutnya itu ada dibilang okupasional terapis, jadi okupasi pekerjaan. Jadi dia biasanya yang melatih untuk anggota gerak atas, entah dia melatih memindahkan barang, entah dia melatih menjepit jemuran. Jadi ini latihan gerakan pinch, entah dia latih pegang gelas, lalu diarahkan untuk minum, latih dia pegang sendok untuk diarahkan ke mulutnya. Itu tugasnya okupasional terapis. Selanjutnya yaitu speech terapis atau bahasa Indonesianya terapi bicara. Jadi biasanya kan pasien ada yang mengalami gangguan bicara ataupun gangguan menelan. Jadi kalau gangguan bicara sangat bervariasi, bisa dia mengalami afasia, bisa mengalami disartria. Kalau disartria biasanya lebih mudah kita tangani karena kan sebenarnya dia gangguan artikulasi saja. Sedangkan kalau afasia juga sangat bervariatif karena afasia juga sangat banyak jenisnya. Jadi afasia motorik, afasia sensorik, afasia global. Kalau global ya juga paling besar. Terus pekerja sosial. Jadi misalnya pasien ini membutuhkan dana berlebih atau dia membutuhkan caregiver, biasanya kita koordinasi dengan pekerja sosial, tapi itu masih susah. Kalau ahli gizi ini sebenarnya bukan timnya, tapi kita bisa bekerja sama. Recreational terapis yang biasa bawa dia jalan-jalan, psikologis ini termasuk timnya. Perawat, ortotik itu orang yang bekerja untuk membuat alat bantu. Jadi misalnya pasien CTS dibuatkan breastplane, pasien brachial plexus injury dia pakai arm sling, pasien pakai ACL pakai knee ortotik di lututnya. Pasien kalau prostetik alat ganti, jadi sudah hilang itu dia anatomi tubuhnya, digantikan nanti sama dibuatkan gantinya sama prostetik ini, ahli prostetik. Jadi misalnya dia below knee amputation, dibuatkan kaki palsu, above knee amputation atau below elbow amputation atau above elbow atau cuma jarinya saja. Selanjutnya itu yang harus berpartisipasi tentu saja pasien, keluarga, dan caregiver. Prinsip dasarnya adalah memulai sedini mungkin. Biasanya kalau 24 jam kan awal-awal dia masih di UGD. Kadang-kadang juga dia di UGD kodong karena full ruangan lebih 24 jam. Biasanya kan belum dikonsul, no? 24 jam sampai 8 jam pertama. Terus menilai pasien secara sistematis dalam 27 hari pertama, mempersiapkan program terapi secara baik, membangun suatu derajat perbaikan stroke, rehabilitasi spesifik untuk suatu defisit tertentu karena pasien stroke yang satu berbeda dengan pasien stroke lainnya. Ada yang hemiparesa kanan, kan kemarin sudah modul lemas separuh badan toh? Yang hemiparesa kanan, karakteristiknya biasa gangguan bahasa, ada yang hemiparesa kiri, dia biasa gangguan sensoris, ada yang kenanya MCA-nya, ada yang upper ekstremitasnya lebih lemah daripada bawah, ada juga yang bawah lebih bagus, jadi sangat bervariasi. Jadi terapi pasien yang satu dengan yang satu itu berbeda. Evaluasi kemajuan pasien secara teratur. Kalau kita biasanya kita program, kalau di poli kita program 6-8 kali terapi, nanti kita evaluasi lagi. Fase-fasenya sendiri ada 3, dihafal ini. Fase akut sampai 2 minggu, subakut 2 minggu sampai 6 bulan. Di sini di golden periodnya kalian mengejar dia terapi. Jadi kalau ada keluarga habis stroke dibawa minimal kalian berkorban dulu 6 bulan pertama, karena di situ nih penyembuhan paling optimal pada pasien stroke. Kalau dia sudah di atas 6 bulan, kita juga kayaknya sudah berapa lama nih stroke-nya, Bu? Ih lama, Dok. Lama berapa lama? Terus itu juga pasien kalau bilang lama, susah sekali
kadang-kadang dia sebut bulannya atau tahunnya atau harinya. Kan lama setiap orang berbeda toh. Kayak misalnya ini 10 menit, namanya lebih lengkap mahasiswanya. Nah, beda-beda toh. Terus kalau sudah dia bilang 1 tahun, ya terakhir dulu, nanti lagi dijelaskan. Bisa juga dari awal, bisa juga setelah dievaluasi. Siapa tahu mengalami degenerasi, perbaikan dari sarafnya toh. Nih, jadi fase akut itu beberapa hari sampai 2 minggu. Tujuannya karena kan ini fase-fase dia masih ada di rumah sakit, jadi mencegah komplikasi tirawari melama. Tirawari melama itu yang paling bahaya ulcus decubitus. Nah, luka di bagian-bagian yang mengalami penekanan. Biasa regiosacrum, regiokalkaneal sini. Kalau dia menekan tempat tidur terus, makanya dimiring-miringkan pasiennya tiap 2 jam. Membantu perbaikan perfusi otak, meminimalkan gejala sisa, optimalisasi pemulihan fungsional. Jadi ini tadi asesmen awal, diberikan posturnya dulu di posisi terapeutik. Jadi jangan dikira disuruh posisi begitu tidak ada gunanya. Jadi elevasi kepala minimal 30 derajat. Tergantung nanti dia stroke apa dan apakah bisa kita tambah lagi menjadi posisi duduk atau setengah duduk. Nah, tapi kalau dia kondisi medis stabil itu misalnya dia tekanan darahnya sudah MAP-nya sudah di bawah 120, gula darahnya di bawah 250, tidak ada gejalanya seperti dia mengalami nyeri kepala, pusing, rasa mual muntah. Itu salah satu, itu beberapa kondisi medis stabil. Itu bisa pasien segera didudukkan, biasanya sih 2-3 hari kita mulai duduk kalau kayak stroke infarkt yang minimal. Terus saat berbaring terlentang nanti ada gambarnya, kita ajarkan posisi-posisinya ya. Tidak memberikan apapun pada tahan paresis. Biasanya kan sebisa mungkin perawat juga tanya yang mana yang lemah. Kadang itu perawat cuma lihat yang mana yang bisa ditusuk. Jadi kalau tangan yang paresisnya sebisa mungkin jangan dipasang infus di situ, karena kan kita mau latih, kan kita mau gerak-gerakan. Apalagi jari-jari ini kan sendinya kecil semua, ini gampang sekali dia mengalami kontraktur, stiffness. Jadi kalau dari awal rumah sakit dia sudah tidak latih geraknya itu bukan latihan genggam jeruk, genggam biasa itu genggam jeruk, genggam bola. Genggam jeruk cuma sampai sini. Jadi kita itu maunya kalian itu pasien bisa sampai sini. Nah, kan kita mau pegang pulpen apa semua itu harus bisa. Jadi ini posisinya. Nah, jadi ini contoh kalau dia yang lemah adalah sisi yang hitam, yaitu sebelah kiri, yang black. Jadi posisinya seperti itu. Jadi dia misalnya hemiparesis sinistra. Ini kan gambarnya hemiparesis sinistra. Jadi ketika dia balik ke kiri, posisinya sebaiknya kaki kirinya itu lurus. Kan kaki kanannya dia bisa gerakkan nih. Nah, jadi itu yang perlu guling nggak apa-apa. Jadi kalau bisa itu kakinya tetap lurus supaya sesuai dengan fungsinya. Kaki kan itu untuk berjalan. Kalau berjalan kan lebih ke posisi dia nih ekstensi. Ya itu kalau dia miring kanan seperti itu, kakinya tetap lurus. Nah, kalau duduk itu posisinya seperti itu di atas bantal. Karena kan biasa dia bilang, kenapa bengkak ini tangannya dok? Ya namanya juga tidak digerak-gerakkan, cairannya menumpuk di situ. Makanya dilakukan hand pumping, digerak-gerakkan seperti ini. Penjaganya itu jangan cuman diajak cerita saja, ya sambil cerita sambil digerak-gerakkan. Apalagi kalian masih muda
udah itu terus jari-jarinya diajarkan begini, bahunya diajar gerak sampai atas, jangan cuma seadanya saja. Terus kalau berbaring seperti itu. Nah, yang satunya lagi tuh kalau duduk di tempat tidur, nggak ada yang spesial. Yang itu spesial pergelangan kakinya, kalau bisa itu dia di ujung dari tempat tidur, karena ini kan nanti fungsi kakimu untuk berjalan ini. Ya, jangan dia posisi begini. Kalau begini nanti kalau kau berjalan tersandung nih. Pergelangan kakinya ini bentang ini, pergelangan kaki. Jadi fase akut, perubahan posisi berkala minimal 2 jam sekali. Chest fisioterapi. Ini kalian udah harus tahu bagaimana caranya. Nanti kalian tahu apa saja yang bisa dilakukan. Chest fisioterapi, latihan luas gerak sendi, termasuk yang itu tadi, stimulasi sensoris multimodal. Jadi termasuk dibilang kadang-kadang di ICU itu kodong tidak diajak bicara nih, padahal masih bisa kita stimulasi taktil dengan sentuhan, perubahan temperatur yang masih bisa ditoleransi, mobilisasi duduk dan terapi latihan aktif yang seperti tadi itu posisinya. Kadang itu kalau stroke ringan baru jadi konsul hari ketiga sudah jalan nih kamar mandi, sudah kembali kekuatannya jadi 4. Nah kalau begitu alhamdulillah, tapi ingat komplikasi maksudnya bisa saja dia terjadi stroke berulang, jadi dikontrol faktor resikonya. Latihan perawatan diri, latihan oromotor dan menelan. Kadang ada gangguan menelan, tetap dibawa ke rehab untuk diterapi oleh terapis bicara. Uji fungsi menelannya bagaimana, jadi diajar terapi latihan menelan, ada posisi-posisi tertentu, tapi kadang juga nggak bisa semua kita sudah cobakan tes cairan, ternyata dia tersedak terus, kita manuver posisinya, ini ternyata dia tidak bisa, ya kalian tetap harus pasang NGT, masuk gastrik ya, supaya nutrisinya kuat. Ya selanjutnya fase subakut ini tadi. Nah yang penting di sini golden period untuk pemulihan fungsional. Absennya sampai mana nih? Tujuan dari fase subakut adalah mengoptimalkan pemulihan neurologis dan reorganisasi saraf otak, tata laksana terhadap disabilitas sesuai dengan proses pemulihan saraf melalui metode dan intervensi yang tepat, meminimalkan dan mengatasi komplikasi. Melanjutkan intervensi fase akut, terapi remedial fungsi kortikal luhur, bisa dicek dengan MMSE. Terapi fungsi menelan, terapi latihan dan banyak metode pendekatan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi terkadang pasien bertanya, bisa jadi kembali fungsinya tangannya upper extremity, UE itu upper extremity, bisa kembali ini. Biasanya kita tunggu sampai 1 bulan dengan sudah terapi rutin ini ya. Maksudnya ternyata terapi rutin dia tangannya belum bisa menggenggam. Biasanya itu prognosisnya kurang baik. Spastisitas proksimal berat. Spastisitas itu kan kekakuannya itu. Yang karena kita mau periksa pasien begini kan dia spastik tertahan gitu. Proksimal berat, proksimal itu yang lebih mendekati garis tengah tubuh. Ini proksimal, ini distal. Jadi kalau distal itu kita cek grabs-nya, menggenggamnya. Kalau proksimal kita cek spastiknya. Kalau bahunya ini ternyata kita kasih begini-begini dia masih belum membuka dengan kita periksa, biasanya buruk prognosisnya. Prolong flexibility. Kalau orang pertama kali stroke itu kan tidak langsung dia muncul spastiknya. Masih lumai nih, flexit jadi dulu. Ternyata flexitnya berkepanjangan. Harusnya kan dia sudah muncul fase-fase spastiknya. Ternyata dia
aja dulu, itu juga ada good prognosis. Late return of proprioceptive facilitation response, lebih dari 9 hari. Proprioceptif itu kemampuan dirimu mengetahui posisi tubuhmu. Misalnya tutup mata toh, terus diperiksa sama orang, ditanya, ini anggaplah dia pegang sini, kena orang lain yang pegang. Ini saya gerakan ke atas atau ke bawah, Bu? Ini saya gerakan ke bawah atau ke atas? Kalau dia bisa jawab di waktu stroke-nya 9 hari itu biasanya bagus. Kita kan kalau biar kita tutup mata, tapi kalau orang normal maksudnya ya, kalau dia tutup mata tapi pergerakan tangannya digerakkan oleh orang, dia masih tahu posisinya. Makanya kadang orang biar kita tutup mata, kita tetap masih bisa jalan. Kita masih tahu itu gerakan jalan normal apa, karena kita tahu posisi tubuh tak? Walaupun kadang kita arahnya yang miring-miring. Terus late return of proximal traction response, shoulder flexor atau abductor, lebih dari 3 hari. Shoulder flexor itu dia gerakan begini. Jadi biasa duduk ditanya, coba angkat tangan tak Pak, Bu? Oh iya, bagus. Coba kita pegang bahuta yang sebelah sini. Bagus begitu. Jangan dikira cuma disuruh-suruh, itu tidak ada maknanya, ada maknanya ya. Terus gangguan komunikasi. Ini kan belum kompetensinya kalian tahu, tapi maksudnya gangguan komunikasi itu akibat afasia tetap dibawa ke terapis bicara, rehab. Kalau di Satria ya, karena kalau misalnya orang Islam, saya biasanya suruh sambil ngaji Ki, biar tidak jelas kita ucapkan, sebutkan saja, karena kan kita juga itu ngajinya sudah tergolong doa. Artinya lagi dia baca koran, walaupun sekarang jarang yang langganan koran, terserah, koran, majalah, apa saja yang ada tulisan, brosur di dekatnya, latihan dia membaca, walaupun dia tidak jelas, perlahan-lahan, atau ajarkan dia dari yang anak kecil anak kecil kan kita mulai dulu dari mama, papa, yang standar-standar. Nggak usah dia buru-buru bicara, karena kalau buru-buru semakin tidak jelas. Gangguan ambulasi, jadi dia kan mengalami hemiplegic gait namanya. Jadi ya nanti dilatih berjalannya. Biasanya kan kita optimalkan pengembalian kekuatannya, diajar berdiri dulu, jangan langsung jalan, karena kan sama dengan pertumbuhannya anak-anak, diajar berdiri dulu, tidak langsung diajar jalan. Kalau dia sudah berdiri, sudah stabil, baru kita ajari dia jalan. Biasanya dia akan hemiplegic gait. Kalau hemiplegic gait itu dari atas, shouldernya abduksi, internal rotasi, elbownya pronasi, wrist fleksi, jari-jarinya fleksi juga seperti ini. Kalau kakinya mulai dari hipnya internal circumduction nanti dia jalannya begini, internal rotasi, ininya ekstensi, angle, internal rotasi. Jadi dia jalannya begini. Kasih keluar itu kalau dia dua-duanya. Kadang kan jalannya tangannya bagus kakinya mami idok, kakiku yang kurang, tanganku bagus medok. Jadi jalannya mami begini. Tapi masih ada tetap pola-pola spastik untuk yang atasnya. Ini kalau di negara maju atau di pusat-pusat pendidikan biasanya ada alat ini. Dulu saya sekolah di Surabaya, ada satu alatnya kayak gini. Jadi dia body weight-nya bisa diangkat oleh alat tersebut. Jadi, tapi waktu itu bukan berbentuk treadmill, cuman berdiri aja. Jadi kan tetap dia masih bisa berjalan untuk yang di tempat lah istilahnya tanpa treadmill itu. Jadi kan pasien lebih merasa safety, petugas juga lebih merasa safety karena tidak jatuh
Kadang juga capek tuh itu kadang apalagi orang sini tuh berat-berat biasa. Ya, atau bisa juga diajarkan kalau misalnya dilihat nih indikasinya apa, dia sudah bisa disuruh jalan di paralel bar. Kenapa itu paralel bar? Ada cermin di depannya, ada cermin di sampingnya. Tahu jadi bilang paralel bar. Kalau di bandara itu biasa ada lift yang berjalan lurus itu. Nah, itu dibilang paralel bar tapi bukan berjalan, kita yang jalan. Tahu? Nah, namanya paralel bar. Jadi depannya ada cermin, bagian sampingnya ada cermin. Oke, makasih. Jadi gunanya cerminnya itu sebenarnya untuk impuls lagi ke pasiennya, di otaknya dia, oh cara jalanku masih salah, karena kan di dalam memorinya sebelumnya dia punya cara jalan normal. Ya makanya kita ajari lagi itu impuls-impuls itu. Ya beberapa mengalami keterbatasan dalam perawatan diri dan aktivitas sehari-hari. Ya bisa kita berikan, ini salah satunya constraint induced muscle treatment. Biasanya misalnya ini kita ajari otak mentalnya dia seolah-olah dia melakukan itu pada sisi yang paretik, sisi yang lemah. Bang Bu, coba Bang kita ambil itu gelasnya pakai tangan yang kanan. Dia bayangkan saja di dalam kepalanya. Ini kalau yang sudah jadi canggih lagi robotic device. Ya semoga nanti rumah sakit tak bisa begini lah. Kalau ini bisa sekali mirror terapi, modelnya cermin gitu. Jadi dilakukan minimal 10 menit per hari selama 5-6 minggu, rata-rata maksimal bisa 30 menit. Cermin diletakkan di tengahnya, misalnya yang mau dilatih tangan, diletakkan tengah sini, di tangan kiri, di tangan kanan. Latihan dimulai dari latihan gerakan dasar, dilanjutkan latihan fungsional tertentu. Ya. Ini prinsipnya mirror terapi. Ini bilateral training, jadi supaya dia ini kalau dia bisa menggenggam toh beda-beda lah. Ini salah satu contohnya kalau dia sudah bisa menggenggam, jadi dia pegang itu alatnya lalu dia gerakkan ke berbagai sisi. Ini MG biofeedback, jadi diberikan stimulus pada ototnya, misalnya ditempel itu kan ada elektrodanya, ditempel di sini sama di sini supaya dia latihan, jadi dia menggerakkan itu stimulus alatnya itu, jadi dia nanti ada kontraksi begini. Misalnya dia tempelkan ini kan dia tempel di wrist extensor. Nah ini berbagai jenis neuromuskular reedukasi, jadi bisa dilakukan latihan PNF. Ini kalian tidak harus ditahu bagaimana itu PNF, bagaimana itu brainstorm, penting pernah dengar lah. PNF itu yang diagonal. Itu kenapa dilatih? Bukan saja dilatih begini, dilatih miring, karena kan kita hidup tidak lurus saja toh. Ada miring-miring tak sedikit. Kayak misalnya kita pegang gelas kan miring, arahnya kan diagonal. Kita mau buka pintu, ada gerakan memutar apa semua. PNF itu. Jadi kalau tujuannya, tahulah mengurangi hipotoni, bisa keluar ujiana. Kalau beban mengurangi hipotoni, hipertoni. Terus ya kurang lebih sama aja lah untuk neuromuscular reeducation. Kadang pasiennya kan duduk lama atau balik lama, di conditioning, jadi kita latih lagi sehingga dia masih kayak belum kuat untuk jalan. Latihan kardiorespirasi, kekuatan otot anggota gerak bawah yang cukup toh. Kalau supaya dia mulai perlahan gerakan kakinya,
edukasinya. Latihan gerak dasar, peregangan otot, ketahanan, kekuatan, edukasi otot. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien stroke itu kan bukan fraktur atau apa ya, jadi jangan kasih ini sling yang seperti itu. Dia itu kan mengalami kelemahan dari separuh badan. Jadi biasa itu kan greno yang itu, humeralnya itu jatuh ke bawah karena otot-otot apa semua itu kan tidak kuat. Jadi jatuh begini. Jadi yang dia kira orang kalau dikasih ini naik ini begini, padahal ini kan cuma menyangga begini. Jadi yang dilakukan itu ininya yang disangga, shoulder supportnya. Jadi ini supaya ini yang jatuh ke sini bisa masuk lagi ke sini. Jadi fiksasinya ke arah sini sama ke arah kontralateralnya. Jadi jangan kalian suruh beli begitu, tidak ada gunanya. Beda dengan dia fraktur terus, ya beda. Kalian kasih tidak apa-apa. Tapi kalau stroke tidak, masih lebih mending kalian suruh dia, Pak pakai baju yang ada kantongnya di sini. Masih lebih mending dia pakai kayak saya kita, dia masih begini, dia masih lebih mendorong daripada aku suruh beli itu sling yang seperti sana. Fase kronis di atas 6 bulan, tujuannya mengoptimalkan kemampuan fungsional, mempertahankan kemampuan fungsional yang telah dicapai, mencegah komplikasi, mengoptimalkan kualitas hidup. Ya, intervensinya dengan berbagai cara. Jadi terapi latihan pencegahan stroke. Misalnya, ternyata dia punya faktor resiko. Kalau dulu yang saya ingat itu faktor resiko stroke itu di kepalaku saya bikin jembatan keledainya HDHD. Hipertensi yang paling sering, DM, yang ketiga heart disease, yang keempat dyslipidemia. Jadi kalau yang pertama dulu hipertensi, exercise program hypertension pada otot besar. Jadi dilatih yang otot-otot besarnya seperti bicep, tricep, quadricep, hamstring. Nah, itu yang dilatih. Kalau dia DM, diberikan exercise program, misalnya sepeda statis, itu bisa mengurangi kadar glukosanya. Tapi tentu saja ada rumusnya. Seberapa. Terus dyslipidemia sama dengan otot besar juga dilatih. Kadang kita lebih saya lihat kita lebih sering kayak jogging, treadmill, sepeda statis yang lebih melatih kardio. Padahal yang bikin kita kurus itu sebenarnya lebih ke latihan beban. Jadi kayak ngangkat barbel, tergantung. Karena habis kau ngangkat barbel, besoknya kau DOMS yang sakit sembarang beban. Itu namanya delay onset muscle soreness. Nah, jadi itu saat itu juga terbakar juga kalorinya. Jadi itu yang bikin kau lebih kurus dibandingkan kau lari apa itu lebih ke kardio. Sedangkan sebenarnya sehari-hari kita sudah melakukan aktivitas jalan walaupun masih kurang. Kalau zaman sekarang kan kalian sudah pakai jam yang canggih yang bisa hitung langkahnya kalian. Saya saja biasa sudah sekeliling itu, saya di rumah sakit Bengkara. Kalau saya sudah dengan gedungnya yang tambah banyak, dia pembangunan cepat sekali. Kalau polisi ini polisi ini bapaknya. Dia itu saya sudah keliling beberapa, bisa 6 sampai 8 ruangan. Ternyata langkahku 4.000 sampai 5.000 padahal yang direkomendasikan itu 10.000 langkah sehari. Jadi kurang-kurang kira balik sama maksudnya saja yang saya rasa saya sudah bergerak nih ternyata kurang.
Jadi kalau stroke itu tujuannya kita kan sebenarnya, apalagi kalau usianya masih produktif, adalah return to work, kembali lagi dia bekerja dengan kita mengassessment apa pekerjaannya kan, kira-kira masih bisa nggak ya. Paling susah itu kalau dia gangguan kognisi, paling susah di terapi. Nah, jadi berdoa jangan sampai gangguan kognisi. Kalau dia misalnya pekerja kantoran tapi dia gangguan berjalan kan masih bisa ada alat bantu jalan lainnya. Kalau gangguan kognisi mau diajak bicara tidak nyambung, mau disuruh ini tidak nyambung. Dan kembali ke lingkungan, jadi kalau lingkungan, kalau di luar negeri kan banyak lingkungan yang bersahabat, jadi jalannya tidak mendaki-daki kayak ini, bagaimana kalau gurunya tidak bisa naik ke sini pondok ini. Nah, dulu guruku itu ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat. Kalau liftnya saya tuh liftnya bisa cukup nggak kursi roda aja. Oke, nah, ada yang mau ditanyakan stroke? Nah, ini alat-alat adaptifnya. Misalnya itu gunting toh, kalau gunting kan kecil begini, ternyata dia nggak bisa pakai, jadi dibuatkan. Nah, itu biasa yang buat OT, occupational therapy. Biasa kita cerita-cerita ji, Kak bisa dibuatkan alat ini, ya, begini, dia tuh bisa begini. Nanti dia pikir-pikir dan dia buatkan. Misalnya kalau orang dia tidak bisa menggenggam, tidak bisa pegang sendok begini toh, dibuatkan nih sendoknya itu besar pegangannya. Jadi dia bisa pegang begini, dia bisa makan begini, dia pegang sendoknya. Kayak anak yang baru belajar makan, toh dia tidak pegang sendok dengan betul. Pegang pulpen pun begitu, ini kan kecil. Ada biasa kan dia tidak bisa menggerakkan begini, jadi dia pegang begini. Dikasih besar mah ininya. Entah dipasangin band. Ya, jadi ada mau masuk jadi dokter rehab ini? Enggak ada jangkauannya. Nah, banyak. Ini di ruang okupasional terapi. Entah suruh kancing, nanti dia latihan kancing baju, baru lucu-lucu situ toh. Orang tua berkumpul. Ada juga biasa kalau dulu di Surabaya saya ada hari untuk OT orang tua, ada OT untuk anak-anak, jadi dibedakan. Kan anak-anak juga butuh OT, yang global death delay apa. Nah ini yang saya bilang tadi, sendoknya, dimodifikasi. Nanti dia dikasih latihan pindahkan ini kacang ke suatu tempat lain, ternyata ada masih banyak yang berhambur. Nah ini latihan genggam ini, nanti ini dia pindahkan ke sini. Kalau ini latihan dia gini-gini, kayak sepeda lah. Karena ini kan dia latihan shoulder, gerakan luas gerak sendi. Ini apa ya? Ini salah satu pre-spleen. Jadi kan kalau stroke itu biasanya dia kayak gini, ada kayak dia begini toh mulanya. Jadi ditahan dengan pre-spleen. Pre-spleennya dibuat sama orang ortotik, dibuatkan kit yang ada tahanannya di sini. Jadi dia bisa tahan begini. Oke. Itu kalau ini untuk latihan keseimbangan. Nah, ingat selalu diawasi. Tidak semua langsung bisa dikasih seperti itu toh. Trampolin. Nih berbagai ukuran. Kalau dia sudah ya ditingkatkan bertahap. Ya ini alat-alat OT. Ini sih luar negeri ya. Tapi ada gini di gampang gitu dibeli. Ini luar negeri. Jadi sampai dia kalau luar negeri sampai diajar kan kalau di sana orang masak sendiri tuh tidak ada RT-nya. Jadi begitu nih OT-nya pun sampai dibuatkan dapurnya, dapur hayalan. Nih jadi dia dilatih untuk dia bagaimana memasak lagi. Nah, waspadanya apa? Ya, oke.
laundry sendiri juga kan, cuci baju sendiri. Kalau kita ilmu begini, tolong dulu tit. Mana yang absen? Ada yang mau bertanya, stroke? Seharusnya ini diberikan sebelum presentasi. Jadi kemarin pas mau pleno semua tanya-tanya, tapi kan tidak sampai. Sofia Latif, Pak. Terus buktinya apa kalau kalian yang kata itu namanya betul nih? Kita percaya saya. Arti Murfadila. Sarah. Sarah Febrianur. Aku tidak absen, Cin. Maksudnya? Ini Sarah hadir toh? Kenapa tidak absen? Terus? Kenapa dia angkat tangan, Pak? Hah? Ini Sarah izin. Oh.